Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini saya akan membandingkan secara langsung dua motor matic Yamaha, yaitu Yamaha Aerox. Ini adalah perbandingan Aerox generasi sebelumnya dan generasi terbaru. Apa saja sih yang berbeda? Simak videonya sampai selesai. Untuk desain sih secara konsep masih sama, yaitu Sport Matic. Namun jika dilihat dari tarikan garisnya, yang connected lebih kalem ketimbang Alpha. Secara karakter sih yang connected lebih original karena pakai garis desain sendiri. Sedangkan yang Alpha pakai garis desain R series. Dari segi dimensi, kedua motor ini tidak jauh berbeda. Cukup besar ketimbang kompetitornya. Ukuran panjang kali lebar kali tinggi, yang connected 1980 kali 700 kali 1150 mm. Sedangkan Alpha 1980 kali 710 kali 1170 mm. Jarak sumbu roda masih sama ya, yaitu 1350 mm. Jarak terendah ke tanah yang connected 143 mm, sedangkan Alpha 145 mm. Tinggi tempat duduk sama, yaitu 790 mm. Nah, untuk berat yang connected paling ringan 122 kg dan 125 kg yang paling berat. Yang Alpha 124 kg yang paling ringan, 127 kg untuk tipe tengah yaitu Cyber City, dan 130 kg untuk tipe turbo dan turbo ultimate. Ya, memang penambahan perangkat yang menunjang fitur di Aerox Alpha membuat berat motor jadi bertambah. Untuk kapasitas tangki bahan bakar masih sama, yaitu 5,5 liter. Untuk lampu yang Alpha lebih baik karena mempunyai teknologi LED di semua bagian serta ada proyektor di lampu depan. Sedangkan yang connected hanya LED di lampu depan dan belakang. Sedangkan sein masih bohlam. Secara desain yang Alpha juga lebih agresif. Sama-sama pakai dua sisi untuk lampu depannya. DRL di Alpha lebih pendek, sedangkan connected memanjang hingga ke atas. Untuk lampu sein keduanya punya perbedaan pada penempatan. Yang connected berada di bawah lampu depan, sedangkan yang Alpha berada di atas. Kemudian lampu belakang yang connected pakai bentuk lampu tipis horizontal, sedangkan Alpha vertikal yang terinspirasi R series. Untuk sein belakang sama-sama berada di bagian spakbor, namun secara bentuk berbeda. Connected lebih besar, sedangkan Alpha lebih kecil. Untuk lampu plat nomor juga masih sama penempatannya. Untuk panel info di keduanya sudah full digital model negatif display. Tapi di Alpha punya dua tipe, yaitu model digital monokrom dan digital TFT. Secara dimensi sih lebih besar yang connected. Untuk sudut layarnya di connected lebih rata atau lebih menghadap ke atas. Sedangkan yang Alpha lebih tegak. Dan info yang ditampilkan di tipe yang pakai digital monokrom sih hampir sama ya. Namun di Aerox Alpha yang pakai TFT infonya lebih lengkap. Karena bisa ganti-ganti tampilan layar. Juga bisa untuk menampilkan navigasi. Serta ada tampilan untuk fitur eShift dan Riding Mode. Untuk tombol-tombol sih di Aerox Connected dari tipe terendah hingga tertinggi. Dan Aerox Alpha tipe terendah hingga tipe tengah masih sama. Nah, beda dengan Aerox Alpha tipe tinggi karena ada beberapa tambahan tombol. Misalnya tombol untuk mengatur menu, tombol untuk eShift, serta tombol mode. Untuk kunci sih di keduanya generasi ini masih sama. Pakai kunci konvensional untuk tipe terendah dan keyless untuk tipe tertingginya. Untuk bagasi juga tidak jauh berbeda secara kapasitas dan desain. Berada di bawah jok dengan ruang yang sangat luas di kelasnya. Bisa muat banyak barang. Lalu di bagian depan ada satu laci tertutup di sebelah kiri. Dilengkapi power socket untuk mengecas smartphone. Nah, bedanya di generasi connected masih model lighter. Jadi butuh adapter tambahan. Sedangkan di Alpha sudah USB tipe A. Untuk mesin sih basisnya masih sama. Namun secara spesifikasi dan fitur ada perbedaan terutama di tipe tertingginya Alpha. Berkapasitas 155,09 cc SOHC 4 katup berpendingin cairan. Diameter kali langkah 58 kali 58,7 mm. Rasio kompresi 11,6:1.
tenaga 15,4 PS di 8000 rpm. Nah, untuk torsi yang generasi connected 13,9 Nm di 6500 rpm. Sedangkan generasi Alpha 14,3 Nm di 8000 rpm. Sama-sama sudah pakai fitur VVA. Nah, untuk generasi Alpha tipe tinggi ada beberapa fitur yang berbeda. Yang pertama ada YECVT yang membuat Aerox Alpha ini dapat nickname turbo. Karena bagian CVT-nya pakai penggerak elektrik, bukan pakai roller. Lalu ada tambahan riding mode serta Y-Shift yang membuat sensasi naik motor manual. Untuk kaki-kaki pun keduanya ada perbedaan. Yang pertama ada pada suspensi depan, yang mana di generasi Alpha pakai diameter as lebih besar yaitu 30 mm. Lalu di belakang ada rem yang di generasi connected masih pakai tromol, sedangkan Alpha sudah cakram. Yang lainnya sih sama ya, desain velg sama. Suspensi belakang pakai tabung tambahan untuk tipe tinggi dan non tabung untuk tipe rendahnya. Untuk rangka secara basis juga masih sama, pakai model underbone. Namun di generasi Alpha ada rangka tambahan yang membuat rangkanya semakin kokoh. Dan nggak hanya itu saja, di tipe tertingginya dilengkapi damper yang membuat pengendalian motor jauh lebih stabil. Untuk ergonominya pun di kedua generasi ini juga masih mirip, khas motor matic namun lebih sedikit sporty. Nah, di generasi Alpha pada bagian pijakan kaki ada dua pilihan, posisi normal dan sporty, di mana posisi sporty ini lebih ke belakang dan naik. Nah, untuk harga saya akan bandingkan menurut website resmi Yamaha Motor Indonesia On The Road Jakarta, dan keduanya ini masih dijual barunya. Saya mulai dari generasi connected. Tipe standar di harga Rp28.330.000. Tipe Cyber City Rp28.530.000. Tipe connected ABS Rp32.115.000. Nah, yang generasi Alpha tipe standar di harga Rp29.900.000. Tipe Cyber City Rp33.990.000. Tipe turbo di harga Rp39.550.000. Tipe turbo ultimate di harga Rp41.730.000. Nah, kesimpulannya mana yang lebih baik? Jujur sih yang Alpha ini jauh lebih baik ya. Secara desain lebih sporty, fitur lebih baik dan melimpah. Sedangkan yang connected sih lebih ke desain bodi yang lebih punya karakter Aerox itu sendiri. Beda dengan Alpha yang sudah menuju desain R series. Tapi ya balik lagi ke selera masing-masing. Jadi sekian dulu untuk video pembahasan perbandingan Yamaha Aerox generasi connected dan Aerox generasi Alpha. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @mojobibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.